Ini adalah sebuah dadu tulang tua yang usang dengan sudut membulat. Seiring berjalannya waktu seharusnya menjadi debu. Dan tertiup angin adalah takdir terakhirnya. Tapi tepat pada pandangan pertama saat aku melihatnya, aku langsung memungutnya dengan hati-hati. Dan membawanya pulang untuk dibersihkan setiap hari. Semua orang mengira aku sudah gila. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, selama mengocok dadu ini, ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan kultivasi tak terkalahkan. Tapi aku sudah mengocoknya selama 11 tahun penuh. Setiap hari yang kudapatkan, adalah menukar kesendirian seumur hidup dengan umur 100 tahun. Atau mendapatkan akar spiritual berkualitas rendah untuk kultivasi manusia biasa. Tepat di saat aku putus asa, sekali kocokan dadu, langsung muncul 4 takdir bawaan tingkat atas. Bahkan ada sebuah teknik kultivasi yang tiada taraf. Tapi saat ini aku belum memiliki akar spiritual. Hanya bisa terus bekerja keras di kebun herbal Tetua Tai. Tetua Tai adalah seorang alkemis dari sekte luar sekte Yuking. Posisinya sangat istimewa. Tak seorang pun di sekte luar yang berani mengganggunya. Sedangkan aku hanyalah seorang budak paling rendah di bawahnya. Entah sudah berapa lama berlalu. Datang seorang kultivator pria dan wanita ke kebun herbal. Katanya mereka diperintahkan untuk menjaga kebun herbal. Tetua Tai belakangan ini tidak ada. Kabarnya sekte Yuking telah disusupi oleh kultivator iblis. Mereka berdua bermeditasi di bawah pohon di kedua sisi gerbang. 2 tahun kemudian Tetua Tai kembali. Dia menunjuk aku, Zhang Ge dan 2 orang lainnya untuk pergi ke loteng. Aku sadar tangan kanan Tetua Tai di dalam lengan bajunya meneteskan darah. Hatiku langsung terasa berat. Jangan-jangan dia mau menjadikan kami bahan ramuan pil. Semakin kupikirkan, aku semakin panik tapi tidak berani lari. Aku hanya bisa memberanikan diri dan mengikutinya masuk. Tetua Tai duduk di kursi utama. Lalu berkata dengan santai, ulurkan tangan kalian. Kami berempat dengan patuh mengangkat tangan kanan. Tetua Tai memeriksa tangan kami satu persatu. Akhirnya dia menatap Zhang Ge. Hanya kamu yang punya akar spiritual. Yang lain boleh pergi. Aku diam-diam menghela napas lega. Karena pagi ini aku baru saja mengundi akar spiritual. Kemarin masih 4 akar spiritual. Hari ini langsung hilang setelah diundi. Tak disangka ada berkah di balik musibah. Zhang Ge diangkat menjadi murid oleh Tetua Tai. Sejak saat itu tidak perlu bekerja kasar lagi. Sedangkan aku punya sistem di tangan. Sama sekali tidak perlu mencari guru. 2 tahun berlalu lagi. Tetua Tai meninggalkan taman lagi. Penjaga berganti giliran lagi. Zhang Ge sudah menembus alam pemurnian Qi. Aku masih pelayan rendahan yang menyapu lantai. Tapi setiap hari aku diam-diam melempar dadu untuk mendapatkan akar spiritual. Pagi-pagi sekali, dadu akhirnya menunjukkan 6 elemen akar spiritual tingkat atas. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak langsung mengklik konfirmasi. Di pintu masih ada 2 kultivator. Tamatlah riwayatku jika gerakannya terlalu besar. Untungnya sistem bisa membuka penghalang. Aku menutup pintu kamar. Jariku bergerak ke panel. Mengklik untuk memulai permainan kehidupan. Aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhku. Aku seperti bermimpi panjang dalam keadaan linglung. Saat bangun seluruh tubuhku basah oleh keringat. Panel telah diperbarui menjadi daftar atribut. Aku melihat jaringan hubungan terlebih dahulu. Tetua Tai rasa jijik 1 bintang jika kamu berkultivasi pasti akan membunuhmu. Penjaga Xing Hong Xuan. Kesukaan 2 bintang Zhang Ge tidak ada perasaan. Siapa itu Xing Hong Xuan? Aku tanpa sadar menoleh. Kultivator wanita itu sedang menatapku. Dia bahkan memberiku senyuman tipis. Aku segera memalingkan wajahku. Gawat, nilai pesona tertinggiku telah diincar orang. Aku manusia biasa, dia seorang kultivator. Bagaimana jika dia ingin menjadikanku tungku kultivasi? Saat malam tiba, menunggu 5 pelayan lainnya tertidur pulas. Aku membuka penghalang, mulai mewarisi jurus 6 jalan reinkarnasi. Ingatan yang sangat besar masuk ke dalam pikiranku. Pewarisan teknik tingkat pertama selesai. Harus mengembangkan 6 jenis kekuatan spiritual atribut secara seimbang. Baru bisa membangun fondasi. Aku mulai berlatih pernapasan sesuai dengan metodenya. Kurang dari 10 detik, aku sudah merasakan angin di udara. 4 jenis energi spiritual yaitu tanah, kayu, dan air. Tapi energi spiritual api dan petir untuk sementara tidak bisa ditangkap. Sistem memunculkan pilihan. 1 menjadi jenius hebat yang terkenal dan mendapatkan 1 senjata sihir tingkat pemurnian Qi. 2 berkultivasi secara diam-diam membuka fungsi menyembunyikan kultivasi dan akar spiritual. Aku langsung memilih yang kedua. Dalam sekejap aku sudah berusia 18 tahun. Aku sudah berada di tingkat 7 pemurnian Qi. 1 tingkat dengan Xing Hong Xuan. 2 tahun ini kami tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Tapi tingkat kesukaannya sudah naik menjadi 2 bintang. Dan dia selalu menatapku, membuatku merasa sangat tidak nyaman. Hari ini aku sedang bekerja di kebun ramuan. Xing Hong Xuan tiba-tiba bangkit dan berjalan ke arahku. Pelayan lainnya semua tercengang. Kamu ikut aku. Aku tidak berani menolak. Mengikutinya masuk ke dalam hutan yang sepi. Hatiku sangat gelisah. Xing Hong Xuan berbalik menatapku, lalu tersenyum. Adik kecil, tidak perlu gugup, aku tidak akan mempersulitmu. Aku ingin bertanya padamu, apa kamu rela menjadi pelayan seumur hidupmu? Dia mendekat ke telingaku, mengucapkan sebuah kalimat dengan teknik transmisi suara. Bantu aku mendapatkan buku resep pil Tetua Tai. Aku akan membawamu meninggalkan sekte Yuking menuju kultus iblis. Jika kultivasimu berhasil, kita bisa menjadi pasangan Dao.
Teknik transmisi suara. Wanita ini adalah kultivator iblis. Ketua Tai tidak ada di sini, ini hanyalah sekte luar. Aku berteriak sampai serak pun tidak akan ada yang datang. Aku dengan cepat mempertimbangkannya. Sama-sama di tingkat 7 pemurnian Ki. Tapi aku tidak punya teknik sihir dan senjata sihir. Bertarung langsung aku pasti kalah. Aku hanya bisa menenangkannya dulu. Aku berpura-pura takut. Aku tidak tahu di mana resep ramuan itu dan ada Zhang Ge di sana. Xing Hongxuan tersenyum puas. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Dia mengeluarkan sebutir pil. Pil ini bisa membantumu membuka akar spiritual, minumlah dulu, anggap saja hadiah pertemuan. Benda ini sekilas terlihat seperti racun. Tapi aku tidak bisa menolaknya. Saat menelannya ke dalam mulut, aku menggunakan energi spiritual untuk membungkus pil itu agar tidak meleleh. Lalu aku membuka mulut untuk menunjukkannya padanya. Terima kasih Dewi, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Xing Hongxuan mengulurkan tangan dan membelai wajahku. Di masa depan aku akan melatihmu sebagai suamiku. Aku digodanya beberapa saat sebelum bisa melarikan diri. Kembali ke Taman Herbal, sistem memunculkan pilihan. 1. Mencuri resep ramuan dan mendapatkan dukungan Xing Hongxuan. Sekaligus mendapatkan kebencian bintang 5 dari Sekte Yuking. 2. Sama sekali tidak patuh, tunggu sampai Xing Hongxuan pergi. Bisa mendapatkan ilmu pedang jari dewa absolut. Aku memilih 2. Sama sekali tidak patuh. Saat malam tiba, aku memuntahkan pil di perutku dan menyembunyikannya. Terus berlatih dengan giat. Setengah tahun kemudian, aku menembus tingkat 8 pemurnian Ki. Dan mengembangkan indera spiritual. Malam itu, tiba-tiba terdengar suara transmisi dari Xing Hongxuan. Aku akan memancing Zhang Ge pergi sekarang, kamu masuk ke pavilion dan cari resep ramuannya. Aku merasakan dia membawa Zhang Ge melesat melewati atap. Kultivator pria di depan pintu sudah tergeletak di bawah pohon tidak sadarkan diri. Aku masuk ke dalam pavilion. Mulai berpura-pura mencari. Sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Setengah jam kemudian Xing Hongxuan kembali. Penuh dengan noda darah. Sudah ketemu. Tidak ketemu, sudah kucari kemana-mana tapi tidak ada. Saat aku mundur, aku tidak sengaja menyenggol sebuah vas bunga. Vas bunga itu pecah. Resep ramuan itu tiba-tiba muncul di antara pecahan vas. Aku tertegun sejenak kemudian berpura-pura senang. Ternyata disembunyikan di dalam vas bunga. Kakek tua ini benar-benar pintar menyembunyikannya. Xing Hongxuan bergegas maju dan menggenggam tanganku. Seperti yang diharapkan darimu, kamu benar-benar jimat keberuntunganku. Notifikasi sistem tingkat kesukaan Xing Hongxuan naik menjadi 3 bintang. Dia melewatiku mengambil kitab resep pil dan mulai membacanya. Tepat pada saat itu, hembusan angin dingin masuk dari pintu utama. Aku dihantam oleh kekuatan dahsyat hingga terlempar. Menabrak dinding. Saat kulihat dengan saksama, itu tetua Tai. Leherku terkulai dan kaki kananku gemetar. Aku langsung pura-pura pingsan. Telapak tangan tetua Tai ditempeli kertas jimat. Dengan satu serangan telapak tangan dia menghantam Xing Hongxuan hingga jatuh ke tanah. Merebut kembali kitab resep pil. Xing Hongxuan melarikan diri dengan panik. Keduanya bergegas keluar dari pavilion. Aku berbaring di lantai tidak bergerak sama sekali. 1 jam penuh kemudian, tetua Tai kembali, berdiri di depanku menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku perlahan bangkit sambil mengusap kepalaku, memasang ekspresi bingung. Tetua Tai, Anda akhirnya kembali, bagaimana dengan penyihir itu? Tetua Tai tidak menunjukkan ekspresi apapun. Apa yang dia katakan padamu? Aku menceritakan semuanya dengan jujur. Tetua Tai memegang pergelangan tanganku dan merasakannya dengan teliti. Anak ini tidak memiliki akar spiritual maupun kultivasi. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Dia menghempaskan tanganku dengan kesal. Sana, kembali tidur. Aku merasa sangat lega. Kembali ke kamar, aku membuka panel sistem. Notifikasi sistem. Karena kamu tidak membantu Xing Hongxuan mencuri kitab resep pil, kamu mendapatkan ilmu pedang Juezi Senjian. Menggunakan jari sebagai pedang dan mengubah energi spiritual menjadi aura pedang. Berkat pemahaman ilmu pedang yang luar biasa, aku langsung mempelajarinya malam itu juga. Keesokan harinya, ku dengar kematian Zhang Ge sangat mengenaskan. Kultivator pria di gerbang juga sudah pergi pagi-pagi sekali. Sistem kembali memunculkan notifikasi. Tingkat kesukaan Xing Hongxuan naik menjadi 3,5 bintang. Apa sebenarnya masalah wanita ini? Setengah bulan kemudian tetua Tai pergi lagi. Ku dengar batas hidupnya akan segera tiba. Dia sedang mencari bahan obat untuk memperpanjang hidup di mana-mana. Aku hanya berharap orang tua ini mati di luar sana. Bagaimanapun juga tingkat kebenciannya padaku masih terus ada. 2 tahun kemudian, aku berusia 20 tahun. Keempat akar spiritualku telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian Ki. Tapi energi spiritual petir dan api sama sekali tidak bisa kutangkap di sekitar kebun herbal. Aku harus pergi. Aku mengeluarkan 1000 batu spiritual tingkat tinggi yang tersimpan di sistem. Berjalan menuju gerbang Sekte Yuking. Berhenti. Tunjukkan token sektemu. 4 murid tingkat ke-5 pemurnian Ki menghentikanku. Aku menonaktifkan fungsi penyembunyian. Sambil menangkupkan tangan aku berkata, saya Han Jue, seorang kultivator lepas tingkat ke-9 pemurnian Ki. Ingin bergabung dengan Sekte Yuking. Sikap keempat orang itu langsung berubah. Dia keluar yang Luo datang secara pribadi. Dengan sopan dia memeriksa identitasku. Aku bekerja sama dan menunjukkan jurus pedang Dewa Jari Absolut. 1 serangan pedang Ki menembus dinding gunung. Yang Luo langsung memutuskan saat itu juga. Tidak masalah, ikut aku. Mulai hari ini kamu adalah murid luar Sekte Yuking.
Di perjalanan aku bertanya padanya, apakah di dalam sekte ada tempat untuk berlatih energi spiritual petir dan api? Yang Luo tertegun sejenak. Aku mengangkat tangan kananku. Sebuah kilat menyambar dari telapak tanganku. Pupil mata Yang Luo menyusut drastis. Sistem memberitahu tingkat kesukaan Yang Luo 1 bintang. Dia segera mengatakan akan membantuku merekomendasikan ke aula tetua, membawaku ke kantor pendaftaran untuk mengurus prosedur, menerima token sekte, jubah, dan kantong penyimpanan, 100 batu spiritual tingkat rendah dan sebotol pil pengumpul ki. Aku menutup pintu kamar. Akhirnya aku bisa berkultivasi dengan tenang. Saat aku hendak mulai bermeditasi, tiba-tiba, sistem menampilkan sebuah pemberitahuan yang belum pernah muncul sebelumnya.